Halo, hai, selamat pagi atau menjelang siang atau entahlah jam berapapun kamu menonton ini, ngapain salam-salam selamat pagi dah. Hari ini going sendiri karena ini hari Jumat dan saat ini waktu adalah 11 kurang 10 menit, dimana berdasarkan informasi yang saya googling, juhurnya di sini tuh kan 11.40 ya. So hopefully pencarian masjid buat sholat Jumat kita hari ini berhasil dan on time tentunya supaya nggak ketinggalan. Nah, kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Yang pasti posisinya kalau berdasarkan Google Maps, si masjid yang saya tuju ini, dimana ini masjid Turki nampaknya ya, itu posisinya ada di Shibuya. Oke, satu kali perjalanan lagi. Saat ini ada di Meiji Jinmai Harajuku Station. Dimana satu kali trip lagi, seharusnya sih saya sudah sampai di stasiun terakhir yang dekat dengan Masjid Turki itu. Cuma dari tadi belum menyesuaikan harga sih, jadi baru beli tiket seharga 180 yen. Mungkin aja nanti di stasiun yang terakhir sebelum keluar ada adjusting fare station lagi. Dan kita lihat aja nanti seperti apa. Alhamdulillah sampai juga di Tokyo kami, dan di lokasi ini seperti tadi yang kalian udah lihat ya, vibe-nya itu adem banget, sejuk banget, kalem banget. Sebenarnya sih dapat ide untuk datang ke sini ke semacam Islamic Center Turki ini karena nyari buat Idul Adha itu tanggal berapa kan. Terus tiba-tiba dapat link website untuk kesini. Sekaligus mereka ada Eid Festival juga, di mana di seluruh bangunannya nanti akan diadakan hasil dari pendapatannya juga akan disumbangkan untuk Palestina. Pokoknya nyampe di sini tuh rasa lega, rasa nyaman, langsung berasa entah kenapa ya. Dan informasinya adalah Idul Adha untuk di Tokyo sini, terutama di Tokyo kami ini, itu 2 kali, setengah 8 sama setengah 9 tadi. Jadi dari rumah, kalaupun tiba-tiba keretanya rush hour parah gitu kan, masih dapat kesempatan untuk sholat Idul Adha lagi. Dan untungnya untuk sholat Jumatnya ternyata 12.45 ya, dimana mungkin bentar lagi juga azan kali ya. Untuk kita lihat aja nanti apakah khotbah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jepang, karena saya menduga sih akan dalam bahasa Inggris sih.
ムスリムの皆様、朗読した章句において全能のアッラーは次のように告げておられます。القرآن الكريم بين الله إننا بذبح الحية نتحلى بالتقوى ونحقق بذلك الامتثال لأمر ربنا. Slavery animals that meet the conditions of the requires the say of Allah will the age of end. Kurban is an expression of our countless blessing that Allah has bestowed upon us. This is the outcome of being as orphans to Allah, drawing near to Him and obeying His commands. Alhamdulillah, sungguh pengalaman yang menarik sekali. Kali ini Jumatan di Jepang ya. Di masjid ini ceritanya mulai dari mana ya? Jadi di awal tadi kan ternyata saya kecepatan sejam kan. Jadi akhirnya ya selain ngevideo-videoin ya celingak-celinguk, lihat kebiasaan orang-orang yang di sini seperti apa. Terus di belakang tiba-tiba ada kayak looks-nya sih bule gitu ya, western lah, barat banget lah gitu. Terus pakai celana pendek, kirain wah ini orang observasi kali, lihat-lihat kali, si paling sekedar mengingatkan ke belakang situ karena gabut juga ya. Ini posisi Safi ada di belakang gitu kan, terus ngomong, Mas, kok pakai celana pendek, intinya gitulah ya dalam bahasa Inggris. Kok pakai celana pendek, di sini disediakan tuh gamis, ada gamis digantung-gantung gitu, kayak bisa buat dipinjem buat yang barangkali nggak bawa pakaian yang proper gitu ya. Terus dibilang, oh kalau di kebiasaanku nggak apa-apa segini. Jadi dia kayak ngasih gambaran gitu nih, selutut gitu, masih nggak apa-apa gitu, auratnya masih ketutup gitu kan. Cuma buat saya kan ini karena pendek banget, ini dengkul juga kelihatan. Terus abis itu jadi awkward gitu kan, lupa lagi ini kan internasional gitu. Jadi orang pasti punya kebiasaan ataupun Islam yang berlainan lah gitu kan satu sama lainnya. Nah udah tuh abis itu tanya lagi, emang dari mana bro gitu kan. Oh saya dari Turki. Semakin malu sama si Babang Furqon ini namanya ya. Mukanya buset, mukanya bule banget. Orang rambutnya juga blonde gitu. Kok ternyata memang saya aja yang kurang gaul gitu ya. Ini kan saya literally di Turki Muslim Center gitu kan. Dengan sesotoy itu akhirnya saya ngobrol-ngobrol dikit lah dengan dia sambil juga nunggu zuhur waktunya masuk gitu, biar kita bisa siap-siap Jumatan. Emang ternyata kebiasaannya kalau di mereka ya seperti itu. Jadinya dan setelah itu saya semakin yakin lagi kalau sebagai minoritas ya di negara asing gitu, kita tuh bisa ngerasain semakin dalam aja gitu dalam pengertian atas satu sama lain, terutama kalau misalnya sesama orang Islam. Jadi dari ujung ke ujung itu wajah si paling barat sampai dengan si paling timur itu ada semua kayak di footage yang udah kalian lihat barangkali kan. Nah terus selain daripada itu juga itu sejam berlalu tuh khusyuk banget. Bisa ngobrol tapi satu sama lain tuh udah saling pengertian aja, tuh ngobrol tuh pelan-pelan gitu, berbisik sampai datang imamnya tuh ngaji dulu. Dan saya baru ngeh ya, ini dari kecil ya, meskipun waktu rumah kecil saya, rumah keluarga tuh kan sebelah masjid persis ya, itu pun pas yang ngaji-ngaji baca ayat suci Al-Quran menjelang Jumatannya itu tuh rekaman, either waktu itu kayak kaset, habis itu ke CD, sekarang digital pakai USB. Tapi ini si imamnya 30 menit sebelum mulai, jadi ngaji dulu manual. Wah itu feel-nya beda banget ya ternyata ya. Saya bahkan udah gak khawatir soal AI lagi sekarang kalau untuk urusan menggantikan, karena dari rekaman sama live langsung di depan kita gitu ngaji, itu aja beda banget rasanya. Meskipun saya tidak fasih berbahasa Arab, tapi saya kayak tersentuh gitu dengan ngajinya si seseorang itu kan.
si imamnya itu. Nah setelah itu juga yang semakin terlihat diversitasnya kalau lihat di footage juga marbotnya orang Jepang. Marbotnya Jepang banget bentukannya dan persiapannya juga bagus banget. Abis dia ngaji masuk ke khotbah kan, azan memang tidak disuarakan keluar dari masjid tapi tetap tidak kayak ditahan gitu, terdengar keras. Orang yang ada di sekitar juga ya orang-orang Islam di Jepang sih udah pasti tahu lah waktu sholatnya kapan-kapan aja kan. Beragam banget, benar-benar beragam banget orang yang datang ke sini. Ini aja lagi pada kayak bersosialisasi gitu, kayak baru pada kenal di sini gitu, pada bersosialisasi gitu di belakang. Dan selain itu juga karena mungkin menyambut Idul Adha sebentar lagi kan, jadi Islamic Centernya ini agak-agak ramai, banyak orang hangout gitu juga tuh, saling bersapa-sapa, mungkin ketemu teman juga, atau mungkin jangan di setiap Jumatan kayak gini aja kali ya. Anyway, saya jadi mulai kemana-mana. Terus tadi khotbahnya jadinya kalau misalnya kalian kurang nangkep, pertama bahasa Jepang, kedua bahasa Arab, ketiga bahasa Inggris. Khotbahnya sama, ada selebarannya juga dibagikan supaya bisa lebih mudah dimengerti saja gitu loh. Tapi khotbahnya itu sendiri sebenarnya mungkin durasi 5 menit kali ya, jadi 5 kali 3 kali 15 menit. Sisanya daripada itu ya mirip-mirip aja lah dengan di Indonesia. Cuma saya sebenarnya tadi udah bersyukur banget kan. Biasanya kalau misalnya Jumatan di Indo gitu ya, aduh ekspektasinya pasti deh kalau nggak bocil-bocil lepas kendali gitu ya, semakin khotbahnya dikencengin semakin berisik juga mereka. Udah gitu yang beda lagi adalah tidak ada bapak-bapak Mobile Legend pada saat khotbah berlangsung. Aduh bingung banget orang-orang yang masih nge-gaming pada saat khotbah gitu. Sama di sini wanitanya ikut sholat Jumat. Nah kalau di Indonesia barangkali tidak biasa atau nggak tahu, memang sholat Jumat pada wanita itu sunnah. Dan di sini lantai 2-nya tadi kan juga sempat ada kan footage-nya kan dikhususkan untuk wanita, dan tadi ada sekitar saya nggak berani ngevideoin terlalu lama ya, dan ngelihat terlalu lama juga karena kan tentunya tidak sopan dan tidak seharusnya. At least ada 5 saf lah, 5 saf penuh gitu, 4 saf mungkin untuk wanitanya yang ikut sholat Jumat. Ya kurang lebih gitu deh. Sumpah ini nuansanya PW banget di sini, ya Allah, gimana ceritanya, panas cuma sejuk banget, parah. Dan sekarang ya udah saya harus memaksakan diri untuk mengangkat kaki dan bergerak ke Monster Hunter Cafe ya, atau restoran gitu, karena ini udah jam 2 kurang 15 area, saya sudah 2 jam spending waktu di sini.